Tapi dari manfaat ini terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatan yang pertama ini yang pasti dialami yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dari setiap negara. Karena dari perbedaan kebijakan pemerintah ini, hal ini juga ditujukan karena untuk melindungi produk dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ini disebut proteksi. Berarti hambatan yang pertama itu proteksi ya. Misalnya nih, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Nah, selanjutnya yang kedua, kuota. Kita handphone kalian tuh pastinya memiliki kuota ya. Kita aja punya kuota, apalagi untuk perdagangan pastinya punya kuota ya. Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor ini menjadi salah satu hambatan sehingga tidak bebas gitu. Sedangkan untuk contohnya nih ya, mereka membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena ternyata Amerika juga memproduksi tekstil. Makanya dari Amerika juga membatasi untuk impor tekstil dari negara Indonesia. Tarif kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor ini pun juga pastinya akan berbeda juga ya. Kebijakan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan devisa negara. Yang dimaksud untuk meningkatkan ke devisa negara ini biar kenapa sih? Ya karena untuk melindungi produk dalam negeri gitu. Uh, misalnya karena untuk peningkatan devisa negara ini akan berdampak pada pendapatan dari negara tersebut ya. Nah, selanjutnya yaitu politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk sekali lagi untuk meningkatkan devisa negara. Tapi untuk sekarang politik dumping ini sudah tidak digunakan lagi karena mematikan produsen-produsen yang lainnya. Jadi kalau untuk hambatannya itu, yang pertama itu karena adanya kebijakan pemerintah atau proteksi, yang kedua itu terdapat kuota yang membatasi, dan yang ketiga itu ada tarif kebijakan pajak yang pajak pada masing-masing daerah, dan yang keempat itu adanya politik dumping. Oke, sampai sini jelas ya anak-anak? Baiklah, itu untuk materi perdagangan internasional hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, dan hindari kerumunan. Oke ya, berarti kita sudah belajar tentang perdagangan internasional, kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional, kita juga sudah belajar tentang manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Tetap semangat ya anak-anak. Ingat, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.